Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kamu yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Nuraini Dewi dengan NIM B100-200-608, kelas M, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada podcast kali ini, saya akan membawakan topik mengenai pemulihan ekonomi dengan digitalisasi di tengah pandemi sesuai dengan sila Pancasila. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui bahwa karena pandemi COVID-19 ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32%. Dan pada kuartal 3 tahun 2020 pada kisaran negatif 2,9% hingga negatif 1,1%. Faktor penurunan ini dipengaruhi oleh sektor usaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang tidak dapat melakukan kegiatan perekonomiannya karena PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di tengah pandemi. Lalu, apa saja sih peran UMKM hingga sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia? UMKM merupakan sektor utama perekonomian Indonesia, dan dalam roda perekonomian nasional, sektor UMKM menyumbang hingga 61% dari total pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga berkontribusi terhadap sektor migas nasional hingga 14%, 60% dari total investasi, serta menyumbang sedikitnya 97% dari total tenaga kerja. Menurut katadata.co.id yang melakukan survei terhadap para pelaku usaha UMKM, kondisi UMKM Indonesia sebelum COVID-19 ini terhitung cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun, saat pandemi, keadaan sangat berbalik, yaitu sebanyak 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk. Hanya 14,1% yang masih dalam keadaan baik. Pada saat pandemi, mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Hanya sebagian kecil atau 5,9% dari pelaku UMKM mengalami dampak positif. Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%, dan hanya 3,8% pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset. Pada kondisi seperti ini, menurut saya strategi yang dapat diberlakukan hanyalah dengan melakukan transformasi digital atau digitalisasi UMKM sebagai bentuk strategi bertahan dalam menghadapi pandemi. Digitalisasi adalah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi UMKM adalah bentuk penjualan, pemasaran, dan pembayaran dalam UMKM dengan memanfaatkan teknologi masa kini sebagai bentuk strategi bertahan di tengah pandemi. Pelaku usaha itu dituntut untuk dapat melakukan transformasi digital ekonomi agar UMKM dapat bertahan di tengah pandemi. Para pelaku usaha harus dapat melihat pandemi bukan sebagai sebuah halangan dalam kegiatan ekonomi, melainkan melihatnya sebagai sebuah peluang yang menguntungkan. Bentuk pemanfaatan digital dalam ekonomi diantaranya adalah dengan melakukan penjualan menggunakan atau memanfaatkan marketplace atau media sosial, melakukan pemasaran dengan media sosial, mencari informasi pengembangan usaha serta bahan baku, bahkan dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan teknologi saat ini tanpa adanya atau tanpa memerlukan bertatap muka dengan pembeli secara langsung. UMKM yang memanfaatkan internet pun terbukti lebih mampu menahan tekanan krisis ini. Hasil survei menunjukkan UMKM yang telah melakukan transaksi secara daring lebih sedikit terkena dampak negatif pandemi dibandingkan yang masih berjualan secara langsung.
Kendati demikian, transformasi digital itu tak selamanya mulus, karena tidak semua UMKM itu siap menjalankan usaha secara digital. Digitalisasi UMKM sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang optimisme dan kompetensi dalam menggunakan internet. Di samping itu, tingkat kenyamanan dan keamanan juga belum tentu tinggi. Terlebih, ada beberapa orang yang belum melek teknologi sehingga kesulitan dalam bertransformasi ke dalam ekonomi digital di tengah pandemi saat ini. Dari topik yang dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa halangan apapun dalam kegiatan ekonomi seperti pandemi ini, kita harus dapat melihatnya secara positif sebagai peluang yang menguntungkan. Dan tentunya dalam penerapan strategi ini, kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam penerapannya. Sekian materi ataupun topik yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.